merangkai gugatan dari kelompok Ba'alawi, dari kelompok Kiai Imad ini kepada kelompok Ba'alawi. Maka pertanyaannya adalah, siapa perawi dari nasab Ba'alawi ini? Nah, kan begitu Pak. Siapa yang mengucapkan Ubaidillah itu putra Ahmad? Siapa yang mengucapkan Alwi itu putra Ubaidillah? Siapa yang mengucapkan Alwi itu punya anak bernama Muhammad? Muhammad punya anak bernama Kholiqosam atau siapa? Terus sampai ke Faqih Muqaddam, itu siapa yang mengatakan begitu? Mereka sendiri misalnya. Oke. Apakah mereka thiqah? Nah, itu pertanyaan. Karena kalau mereka tidak thiqah, berarti ini nasabnya tidak sahih, tidak masuk kepada derajat hadis sahih. Oke, kita setarakan dengan hadis sudah. Sebuah informasi, transformasinya lisan. Tapi Imam Bukhari itu menyaring menjadi sahih karena orang-orangnya thiqah semua di atas. Apa buktinya thiqah? Nah, ini yang penting. Karena diucapkan oleh ulama-ulama sekali, misalnya Imam Bukhari mengatakan thiqah, atau yang sebelumnya atau yang setelah mengatakan rijalnya thiqah. Ada disiplin ilmu namanya ulama rijal, ulama-ulama yang spesifik bicara tentang kualitas atau quality para periwayat hadis. Orang ini thiqah, tapi orang ini kadzdzab, orang ini lemah, orang ini tidak bisa diterima hujahnya, orang ini lemah, orang ini agak nyampur-nyampur, orang ini sudah agak tua ketika meriwayatkan hadis itu sehingga sering terjadi kesalahan orang dan sebagainya. Ya. Jarah wa ta'dil lah bahasanya, ilmu jarah wa ta'dil ya. Lalu kira-kira kalau kita baca semua kitab hadis, kitab tentang rijalul hadis itu, lalu kita mention satu-satu dari nama orang-orang ini, ya. Siapa yang mengatakan Alwi adalah putra Ubaidillah? Siapa yang mengatakan Ubaidillah putra Alwi? Ya Ubaidillahnya. Ubaidillah ini siapa? Kita cari dalam ulama rijal. Nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. Kalau nggak ketemu berarti kan tidak thiqah. Kan begitu pertanyaannya. Kenapa? Karena untuk disebut thiqah harus dimention oleh orang-orang ini bahwa itu thiqah. Berarti dari atas aja sudah tidak thiqah. Kalaupun misalnya ke bawahnya itu ada yang terdaftar dalam ulama hadis, tapi ada berapa tingkatan nasab itu? Ya, dari Asakron misalnya ke atas ada berapa tingkat nasab itu? Apakah personalnya itu terdokumentasikan kethiqahan mereka dalam ulama rijal sehingga riwayat mereka tentang hadis itu adalah sahih, tentang nasab mereka adalah sahih, sebagaimana kalau hadis diriwayatkan oleh ulama-ulama thiqah itu adalah sahih. Nggak usah ke Rasulullah, ke Ahmad lah. Siapa yang pertama kali meriwayatkan kalau Ahmad punya anak bernama Ubaidillah? Ubaidillah sendiri misalnya, ya, karena kalau kita beta libasul hirqoh lah, kan itu yang paling jauh sanadnya. Al-Basani Abi Qolah, Al-Basani Abi misalnya Imam Ubaidillah, Al-Basani Abi Ubaidillah Qolah, Al-Basani Abi Ahmad misalnya. Kan berarti mereka jalur-jalur riwayatnya. Mereka adalah jalur sanad sekaligus jalur riwayat, sekaligus mereka menginformasikan tentang nasabnya, karena Abi menyebut Abi ya. Haddatsani Abi termasuk manuskripnya Gus Romel itu Qolah. Ketika meriwayatkan hadis juga bahasanya haddatsani Abi ada, haddatsani Ibnu Ammi ada, atau haddatsani Ammi masih kembali lagi ke kakeknya satu jalur masih ya. Cuma pertanyaannya apakah mereka ini orang-orang thiqah? Kalau misalnya tidak, ya maka berarti lemah. Kalau misalnya bagaimana cara menyatakan orang ini thiqah? Ya cari dalam ulama rijal. Cari dalam kitab rijalul hadis, kita dengar komentar ulama rijal. Nggak ketemu, ya gimana? Itu pertanyaannya. Kalau misalnya saya yang ditanya begitu, saya punya jawabannya. Punya dong. Tapi ya nanti-nantilah. Saya mau menunggu gugatan ini diterima nggak? Maksudnya disepakati nggak oleh kelompoknya Pro Kemat ini sebagai gugatan? Atau jangan-jangan mereka tidak menganggap ini sebagai gugatan? Ya kalau enggak, ya ngapain kita jawab. Saya cuma membantu, karena kok setiap hari nyerang-nyerang Ba'alawi tapi serangannya nggak ada yang keren gitu, malah ngotak-ngatik, baca-baca kitab, nyari-nyari kitab yang melenceng-melenceng. Ngapain ini bicara nasab kok. Tunjukkan kalau kalian ini adalah orang-orang yang cerdas gitu. Saya tidak bilang bodoh ya, cuma tunjukkan saja gugatan-gugatan yang berkelas gitu ya. Nggak gugatan-gugatan sampahan ya. Kotak Pandora dalam perdebatan nasab ini mau saya buka lagi satu saja.
sekaligus menguji secerdas apa kelompok penggugat nasab ini. Kalau kita dengar narasi-narasi terakhir dari Gus Rumail, bahkan pernah juga ketika dalam Robito Alawiyah itu ada perdebatan, itu kan Habib Hanif, mohon maaf bukan perdebatan ya, lawannya nggak datang. Itu Habib Hanif Alatos mengatakan sebuah informasi itu tidak mesti harus berbukti fisik berupa kitab, tapi ada juga yang sifatnya riwayat, min lisanin ila lisanin. Jadi kalau dalam bahasa kita itu riwayat tutur. Jadi A mengatakan kepada B, B mengatakan kepada C, sepanjang masa begitu. C mati, sebelum mati mengatakan kepada D, D mengatakan lagi. Dan ini tidak boleh ditolak konsep ini, karena kalau ini ditolak artinya semua harus berbukti fisik. Ketika A mengatakan kepada B harus ada tulisan kitabnya, rusak agama ini, ditarik kepada ilmu hadis. Jadi hadis Rasulullah itu oleh sahabat mungkin ditulis, tapi Imam Bukhari itu ketika mengumpulkan hadis itu 0% yang berupa hasil membaca tulisan. Sisanya adalah langsung mendengar dari orangnya. Maka bahasanya haddasani, berkata kepada saya misalnya Maman, ya, atau kita pakai nama yang bagus ya, Abdurrahman. Abdurrahman berkata haddasani Abdurrahim. Bukan Abdurrahman membaca kitabnya Abdurrahim, tapi mendengar Abdurrahim berkata. Abdurrahim berkata haddasani Muhammad, jangan Muhammad ya, haddasani Hamid. Kemudian Hamid berkata haddasani Mahmud. Enggak ada Pak yang membaca kitab sampai kepada sami'tu Rasulullah atau qala Rasulullah. Semua ternyata transformasinya itu lisan, dan ini kita terima. Kalau misalnya itu kita terima, berarti kita harus terima bahwa informasi itu dianggap valid, nggak mesti harus ada bukti fisik. Itu satu catatan dulu. Saya kira kita pro keimat atau kontra keimat harus sepakat dengan ini. Karena kalau mentang-mentang pro keimat lalu menolak ini, ya Anda nolak hadis Sahih Bukhari Muslim. Coba Anda baca di situ, yang korok itu berapa? Yang korok itu kitaban itu ada berapa? Bukankah semua itu mayoritas adalah haddasani? Kalau haddasani itu mengucapkan, Pak. Bukan kita baca kitab orang, kita dengerin orang ngomong. Berarti tutur lisan. Lalu sebenarnya ketika kelompok pembela Ba'alawi ini mulai mengangkat itu untuk misalnya okelah tidak ada kitabnya, tapi tetap bisa dianggap sebagai informasi yang valid, intisabnya Ba'alawi kepada Rasulullah, karena ada satu kasus yang harus kita terima sebagai sesuatu yang benar walaupun tidak ada bukti fisik kitabnya, yaitu kesahihan hadis, apalagi mutawatir. Karena kalau kita mentok semua harus ada saksi sezaman berupa fisik kitab, hadis itu tidak ada saksi sezaman berupa fisik kitab. Kalau semuanya ditolak, maka berarti hadis pun harus ditolak. Itu namanya konsistensi berpikir, konsistensi kaidah. Loh, kalau dispesifikan enggak, itu hanya untuk hadis, hanya untuk nasab. Kalau untuk hadis enggak, wah jadi aneh. Karena nasab itu kan juga informasi, Pak. Apalagi sama-sama dikaitkan kepada Nabi. Nabi punya anak ini, kan sama dengan kita mengatakan Nabi bersabda begini. Artinya satu cerita tentang Rasulullah, baik cerita itu berupa ucapan Rasulullah atau sikap Rasulullah atau tentang keluarganya Rasulullah. Nabi pernah begini, Nabi pernah punya anak bernama ini, kan sama, Pak. Ya. Jadi kita pelan-pelan ya. Jadi kotak Pandoranya adalah satu sisi kita harus menerima ada informasi yang diterima kebenarannya secara bersama-sama, bahkan mujma' alaih, walaupun nggak ada bentuk fisik kitab. Lalu apa masalahnya nasab Ba'alawi mau dimasukkan kepada hal seperti itu? Begitu kira-kira kan. Ini
Sejauh ini apa mungkin saya terlewat? Ya, saya belum pernah menemukan narasi bantahan untuk dari kelompok Kiai Haji Madudin tentang hal ini. Maka saya akan bantu. Saya akan bantu cara membantah hal ini. Ya Allah wa'lam, mungkin pernah Kiai Mat menulis atau apa, tapi saya belum pernah baca. Kalau Anda sudah mencoba membawa konsep kita menerima sebuah kebenaran tanpa bukti fisik karena kita menerima hadis, maka ingat satu hal, konsep itu tidak mandiri. Artinya tidak semua tutur itu dipercaya, tidak semua yang katanya itu tidak percaya, harus kita percaya. Tapi harus jelas siapa yang mengatakan, sehingga muncul bahasa thiqatur rawi. Perawinya harus thiqah. Maman berkata saya dengar dari Mimin, Mimin berkata saya dengar dari Mumun, Mumun berkata saya dengar dari Mukidi. Maman, Mimin, Mukidi ini harus semuanya thiqah, baru beritanya itu diterima sebagai berita sahih. Ada masalah dari 3 orang ini atau 4 orang ini, satu aja saya Maman berkata mendengar dari Mimin, Maman thiqah, Mimin tidak misalnya. Mimin berkata mendengar dari Mumun, Mumun thiqah, Mumun berkata mendengar dari Mukidi, Mukidi thiqah sampai Rasulullah. Masalah berita itu, hadis itu masalah, tidak mungkin sahih. Kenapa? Karena ada salah satu jalurnya yang tidak thiqah. Nah, itu poin pertama. Ini cara merangkai gugatan ya, cara